Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menjalani kehidupan kita dengan percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi raja kita. Kalau Dia adalah raja, berarti kita kan pengikutnya. Kita adalah kesatria-kesatrianya yang harus menjaga, memelihara ajaran dan juga membawa bendera panji kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari ini. Mari bersama-sama kita mulai hari ini dengan memujikan Kidung Jemaat 91, Kidung Jemaat 91, bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 91, bait pertama dan yang kedua, Putri Sion, nyanyilah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, umat-umat dirikanlah Maha tinggi mulia, Hosiana, putra Daud, Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan sebelum kami mengawali hari ini, biarlah firman-Mu menjadi pedoman dan pegangan kami untuk menjalani hari. Kami serahkan dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 28 ayat 10 sampai yang ke-22. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 akan menjadi bacaan kita. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Dengarkanlah sabda Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik ke tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Ke tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tempat tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Tuhan, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan memberikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menaik tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, maka memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, dan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bapak Saudara, tahukah bedanya prinsip hidup bergantung pada otot dan bergantung pada anugerah? Sadarkah bahwa bila kita menjalani hidup itu dalam anugerah, bahkan batu
bisa dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Batu yang gak berguna bisa dipakai untuk memelihara kalau hidup dalam anugerah. Nah, Esau ini mengandalkan otot, Yakub mengandalkan otak. Keduanya hidup dengan mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi ketika dia udah melewati banyak tantangan dan pergumulan, Yakub dia harus pasrah kepada Allah. Dia harus meninggalkan segala jaminan hidupnya. Berkat Tuhan ada padanya, tetapi masa kini dan masa depannya masih belum jelas. Dan ancaman dari kemarahan kakaknya Esau masih di belakang, dan semua pencapaian orang tuanya harus ditinggalkan karena orang tuanya juga relasinya nggak bagus antara Ribka dan Ishak. Di depan tidak pasti, tempat tujuannya juga belum pasti, sehingga dia harus bergantung sama siapa? Cuma satu, pemberi berkat, Tuhan Allah. Jadi bukan lagi dirinya, bukan lagi otaknya, tetapi dia harus serahkan kepada Tuhan. Nah, dalam kondisi yang penuh dengan tekanan ini, dia menemukan batu untuk menaruh kepalanya. Semua kenyamanan tempat tidurnya di rumah, dan terbayangnya Abraham ini kan orang kaya, jadi semua tendanya bagus, tempat tidurnya bagus. Kini dia harus pakai batu. Yakub melarikan diri, dan tidak pernah ia mimpi bahwa pintu surga terbuka baginya, karena dia juga merasakan bahwa dia juga banyak salah. Namun ketika ia bermimpi, batu itu menjadi gerbang surga. Sama seperti anugerah Tuhan kepada Yakub. Demikian juga mimpi malaikat yang turun naik dan Allah yang dalam kemuliaan yang menyapa Yakub. Allah menyuarakan berkat perjanjian kepada Yakub secara langsung, sekalipun dia seorang penipu. Tetapi bukan itu yang Tuhan lihat. Tetapi Tuhan melihat bahwa Yakub ini adalah sama seperti kita, ingin menunjukkan bahwa manusia yang penuh dengan kelemahan ini, Allah tetap terus mencoba mengasihinya. Dan sehingga untuk yang lemah ini justru janji Allah menyertainya. Bapak Saudara, anugerah itu butuh proses, butuh dimurnikan juga kitanya. Dan kalau kita sudah dimurnikan dan Tuhan dalam proses juga menolong kita, maka itu akan membuat kehidupan kita makin bercahaya dan cemerlang. Sehingga hal-hal buruk seperti sifat-sifatnya Yakub, sifat-sifat kita, berbohong, gampang marah, curiga, mendendam, dan semua dosa-dosa lainnya dimurnikan. Kalau kita mau menerima anugerah dari Tuhan, hidup kita ingin dibaharui, pekerjaan kita ditolong, keluarga kita dirukunkan, pelayanan kita dilancarkan, kita harus memurnikan diri kita, hati kita, sifat kita. Dan barulah kita bisa merasakan anugerah kalau kita sudah mau memperbaiki diri kita. Semoga kita hari ini ingat bahwa Tuhan bisa menolong kita dengan cara apapun, bahkan dengan hal-hal yang di luar dugaan seperti yang tadi batu. Tapi yang kedua, minta Tuhan murnikan kita supaya kita jadi lebih baik dan kita menyambut anugerah dalam kehidupan kita. Kita jangan jadi penghalang, jangan jadi batu sandungan bagi keluarga, bagi toko, bagi pekerjaan, dan bagi gereja kita kalau kita belum memurnikan diri kita. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Yakub. Kami juga sama seperti Yakub punya kelemahan, mudah jatuh dalam dosa. Tetapi kami belajar juga seperti Yakub, bahkan di tengah-tengah pelarian kami, di tengah-tengah perjuangan kami, Tuhan senantiasa rindu memberikan anugerah kepada kami. Bahkan Tuhan bisa pakai apapun, pakai batu sekalipun, pakai hal-hal yang rasanya manusia anggap mustahil, tidak mungkin, remeh, receh. Tapi ketika kami mau memperbaiki diri kami mau memurnikan diri kami, maka kami akan membuka banyak ruang-ruang dan juga jalur-jalur di mana anugerah Tuhan bisa datang bagi pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.